Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit menceritakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati. Kemudian beliau mengerjakan salat berjamaah. Qultu. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was suhur? Kira-kira semenjak Rasulullah SAW selesai makan sahur sampai dengan beliau melakukan salat, jaraknya berapa lama? Ini pertanyaan Anas bin Malik. Qala qadr 50 ayatan. Ya, jaraknya kira-kira sekitar lamanya seorang membaca 50 ayat dengan bacaan yang pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan sahur di akhir malam atau menjelang masuknya waktu fajar, itulah yang disunnahkan, itulah yang dianjurkan. Di sini dalam riwayat Zaid bin Thabit disebutkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW selesai makan sahur bersama para sahabatnya, bersama Zaid bin Thabit, kemudian dikumandangkan iqamah. Adzan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah iqamah. Itu jaraknya mirip dengan kadar waktu yang digunakan bagi seseorang untuk membaca sekitar 50 ayat. Dan itu dihitung-hitung oleh para ulama kurang lebih 4-6 menit. Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan menyebutkan itu sekitar 4 menit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mempraktikkan 50 ayat ini sekitar 6 menit. Ya, jadi sangat singkat sekali. Dan karena memang Rasulullah SAW makan sahur itu sederhana. Ya. Dan beliau menyengaja untuk makan sahur itu di akhir waktu, menjelang terbitnya fajar. Ada hikmah yang besar sekali di balik sunnah yang mulia ini, yaitu mengakhirkan sahur ya sampai menjelang waktu fajar. Kenapa? Karena ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang melakukan sholat malam. Ya, dia memaksimalkan waktu malamnya untuk bermunajat, berdoa, ya, sujud di dalam sholatnya dengan sholat yang lama atau dengan tilawah Al-Quran, sehingga malam itu benar-benar dimakmurkan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita tahu waktu sahur adalah waktu yang afdal untuk berdoa, waktu yang mustajab untuk meminta kepada Allah dan memohon ampunannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, dengan diakhirkannya waktu sahur ini memberikan waktu yang cukup bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di malam hari, di bulan Ramadan. Hikmah berikutnya disebutkan oleh para ulama adalah untuk memberikan energi yang maksimal, ya, kekuatan yang maksimal bagi orang-orang yang berpuasa. Karena jika dia makan sahur di tengah malam misalkan, ya, dikhawatirkan di siang hari dia akan banyak kehilangan energi. Berbeda halnya jika dia melakukan sahur itu dekat dengan waktu fajar. Ini akan memberikan tenaga yang cukup dan seseorang tidak akan mengalami rasa malas dalam bekerja dan beribadah sekalipun dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, sunnah ini, sunnah mengakhirkan makan sahur menjelang fajar, ini bisa mencegah kita dari keteledoran dari melakukan sholat subuh. Ya, karena betapa banyak sebagian di antara kita sangat disayangkan sekali. Mereka makan sahur atau melakukan sahur di tengah malam, kemudian setelah itu mereka tertidur dan mereka terlewatkan waktu subuh. Dan dikhawatirkan jika ini dilakukan terus-menerus dan dilakukan dengan sengaja, ini termasuk melalaikan salat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melakukan salat. Perhatikan, yang dikatakan celaka oleh Allah dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang salat. Ya. Adapun orang-orang yang tidak sholat itu sudah jelas. Ini orang-orang yang sholat,
dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya atau lalai dari sholatnya. Dan kata para ulama, termasuk lalai dari sholat adalah menyepelekan waktu sholat sehingga sampai keluar dari waktu yang seharusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat lalai dari sholat, dan salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan menerapkan sunnah Rasulullah SAW, makan sahur di akhir waktu menjelang waktu fajar. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.